Saya perkenalkan lebih dulu yang menjadi satu-satunya partai yang tidak menolak sistem proporsional terbuka. Mendukung tertutup dong, ya kan? Mendukung tertutup. Ini sering itu keren Mama. Mendukung sistem proporsional tertutup, ya. Ada Eriko Sutarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan yang besok akan berulang tahun PDIP-nya. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio BTV di sela persiapan. Saya tahu sibuk sekali untuk hari besar besok. Secara virtual bergabung dengan kita semua ada Kang Aceh Hasan Sazili, Ketua DPP Partai Golkar yang juga menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, ya. Selamat malam Kang Aceh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Pristin. Terima kasih. Bang Erik. Kang Aceh, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun PDI Perjuangan. Terima kasih. Wah, baru besok nih ulang tahunnya, tapi udah dicapin. Ini menarik karena ini adalah dua partai tertua yang ada di Indonesia, tapi punya posisi yang berbeda mengenai sistem pemilu. Nanti kita bahas nanti. Selamat malam Mbak Titi Anggraini, sekarang menjadi anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mbak Fristian, Bang Eriko, Selamat malam, Kang Aceh nih tetangga, Tangsel, keluarga Tangsel, sama Mas Mada, sehat-sehat semua. Waduh, sudah diperkenalkan sama Mbak Titi ya, Pak Mada Sukmajati, pengamat politik atau analis politik dari Universitas Gadjah Mada. Selamat malam Pak Mada. Selamat malam Mbak, para narasumber sekalian, juga para pemirsa, salam sehat selalu untuk kita semua. Oke, saya mau ke bukan partai yang menerima atau proporsional tertutup, tapi menjadi pertanyaan paling besar adalah kenapa Golkar menolak sistem proporsional tertutup, Kang Aceh, sedangkan di atas kertas brand awareness orang, ke pengetahuan orang terhadap logo Golkar itu kan sudah cukup, orang tahu betul dari ini Golkar salah satu partai yang paling tua, kenapa justru menolak tertutup? Ya sebetulnya Golkar dengan sistem apapun kita siap. Kita punya pengalaman tahun 2004 dengan sistem proporsional tertutup, Golkar menang. Namun kita tahu bahwa ada judicial review terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tentang proporsional tertutup terbuka tersebut, maka kemudian berubah menjadi proporsional terbuka pada tahun 2008. Dan kita punya pengalaman selama 3 pemilu menerapkan sistem proporsional terbuka, dan ternyata prosesnya berlangsung dengan sangat baik, di mana rakyat bisa menentukan calon legislatif mana yang terbaik, dan di situ peran partai politik tetap ada sebagai peserta pemilu yang mencalonkan siapa kader-kadernya yang terbaik di setiap daerah pemilihan, tanpa melihat nomor urut, tetapi siapa suara yang paling banyak. Nah, jadi yang ingin kami sampaikan justru adalah bahwa dengan sistem proporsional terbuka, kita memberikan hak kepada rakyat untuk bisa menentukan siapa calon wakilnya yang terbaik di mata mereka. Tanpa harus melihat, tentu partai tetap memiliki peran yang sangat penting, karena kalau tanpa partai politik maka seseorang tersebut tidak bisa dicalonkan menjadi calon anggota legislatif. Nah, ketika calon anggota legislatif itu dipilih, maka biarlah rakyat yang memilih tanpa melihat nomor urutnya, tetapi dilihat dari kapasitasnya, rekam jejaknya, kemampuannya, dan maka dengan demikian rakyat bisa menentukan dari para calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh presiden oleh partai politik untuk menjadi wakilnya nanti, gitu. Oke, baik, di parlemen. Jadi sebetulnya Golkar dalam posisi bahwa ini kita tidak boleh mundur, kita harus terus maju kualitas demokrasi kita dengan rakyat memiliki hak untuk menentukan mana calon yang terbaik yang menurut mereka memiliki kemampuan, kapasitas, dan elektabilitas yang tinggi. Jadi intinya kita tidak ingin bahwa hak rakyat untuk bisa menentukan calon yang terbaik yang diusulkan oleh partai politik itu kemudian dikembalikan kepada partai politiknya. Baik.
Saya kira begitu. Baik, Bang Eriko, ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dikeroyok ramai-ramai ini oleh 8 partai politik, tidak hanya partai pendukung pemerintah, tapi juga ada partai penyeimbang pemerintah dan partai oposisi di dalam. Ya, memang ini menarik. Tadi Kang Aceh, apa kabar ya Kang Aceh? Tadinya juga kami mendengar bahwa memang salah satu inisiatornya kan Golkar juga untuk berkumpul ini. Dan saya tanyakan Pak Sekjen, memang kami tidak ada diajak. Dan hal ini sebenarnya hal yang wajar-wajar saja, Mbak Fristian. Tidak diajak karena tahu kalau PDIP memang punya Sekarang sikap yang berbeda. Ada hal yang harus saya luruskan ini ya. Apa itu? Ada 2 hal yang berbeda. Pertama, di DPR sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa sudah putus itu proporsional terbuka. Dan ini awalnya dari keputusan MK 23 Desember 2008 mengenai proporsional terbuka. Nah, sebenarnya bagi kami kan sudah diputuskan di DPR tahun 2017 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. Nah, sekarang ada gugatan ke MK. Ada uji kan materi, itu ya? uji materi. Kan itu yang ditanyakan kepada Pak Sekjen. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Nah, kami mendukung proporsional tertutup. Kenapa? Ada penelitiannya. Ini bukan sekedar berbicara sembarang. Itu penelitian yang dilakukan oleh Dr. Pramono Anung, Pak Pram, Mensekap kita, bahwa di dalam situasi saat ini, di dalam pemilu yang lalu, itu terjadi pragmatisme yang luar biasa. Dalam 3 pemilu lalu dong? Ya, dan satu lagi, tentu ini Kang Aceh ahlinya sebenarnya di Komisi 2, Undang-Undang Dasar kita nomor 22 menyatakan bahwa yang menjadi peserta pemilu adalah partai. Dan banyak sekali kritikan kepada partai bahwa partai tidak bisa memberikan kader-kader yang baik. Katanya begitu. Itu Karena masyarakat. tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya apa? Nah, apakah dia rajin? Apakah dia juga mengikuti ketentuan? Apakah dia bersih? Apakah dia dengan masyarakat? Apakah ada jaminan? Dengan misalnya seperti proporsional terbuka ini? Tentu, seharusnya partai bertanggung jawab terhadap apa yang dipilih. Tetapi kan tentu partai ingin menang. Logis saja Mbak Fristian. Ya. Logis mau menang. Loh, mau menang cara yang simpel bagaimana? Lah kita pilih caleg-caleg yang terkenal, yang juga punya kemampuan materi yang kuat. Kan begitu yang mau disajikan. Nah, PDI Perjuangan. Shortcutnya begitu ya? Shortcutnya PDI Perjuangan melihat ini menjadi salah satu hal yang harus tidak boleh dikembangkan lebih lanjut. Hal yang seperti ini, hal-hal yang tidak baik. Nah, kenapa tidak partai bertanggung jawab? Nah, kenapa yang lain tidak berani? Tapi sebenarnya Mbak Fristian, saya mau tambahkan. Sebenarnya kalau bagi PDI Perjuangan, untung tidak dengan proporsional terbuka, untung saja. Coba lihat hasil survei. Dari mulai yang paling rendah 18% sampai yang paling tinggi 30% lebih. Kita average lah dulu 25%. Berarti 1 dari 4. Nah, sebenarnya bukankah lebih untung bagi PDI Perjuangan dengan proporsional terbuka? Banyak juga yang katakan yang populer, banyak juga yang katakan punya kemampuan finansial baik. Tentu lebih memilih ikut PDI Perjuangan yang kemungkinannya lebih besar. Kan begitu. Tapi pertanyaannya juga, apakah dengan sistem proporsional tertutup ada jaminan bahwa partai politik misalnya PDIP tidak akan naruh orang-orang yang tidak berkualitas di dalamnya? Jangan dijawab dulu. Kita jeda dulu. Ini yang menarik kita dari jeda dulu. Usai jeda nanti saya izinkan Pak Eriko untuk menjawab. Tetaplah bersama kami di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.